Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul sebagai contoh untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan. Namun ada orang yang ikut nabinya dan ada yang tidak mau. Golongan yang tidak mengikuti ajakan nabinya, walaupun dia cerdas, pandai, atau cendekiawan, pada akhirnya akan gagal. Karena pikirannya terbatas, hanya bisa menjangkau apa yang dapat dilihat di dunia ini. Alam ruh, alam rahim, alam kubur, dan alam akhirat itu goib. Tidak dapat dipikirkan, kecuali mengikuti petunjuk nabi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan. Dari muda menjadi tua, sakit dan sehat, miskin dan kaya, susah dan senang, panas, dingin, perang atau damai. Banyak manusia yang tertipu bahwa dia akan sukses jika dia mampu mengubah suasana dan keadaan. Dari keadaan sedih menjadi senang, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, dan dari keadaan perang menjadi damai. Orang yang sukses adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap suasana dan setiap keadaan. Orang yang sukses bukanlah orang yang kaya, tetapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia kaya. Juga bukan orang yang miskin, tapi orang yang taat dalam keadaan miskin. Kita jangan berpikir bagaimana mengubah suasana dan keadaan, bagaimana hidup damai, tetapi bagaimana agar manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang taat kepada Allah, namun ketika suasana damai tidak taat kepada Allah. Jika demikian, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala membuat suasana dan keadaan untuk menguji hambanya. Nabi Adam alaihissalam yang telah menikmati fasilitas surga juga sempat terpedaya oleh iblis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh masalah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup menyelesaikannya. Manusia tidak didesain untuk menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Apabila manusia bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari permasalahan di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi ketentuan atas setiap sesuatu ini Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudara sekalian, maka di tempat ini kita merenung sejenak bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini sebagai hamba Allah, jadikan kita ini sebagai orang yang berpikir dan risau dengan keadaan iman kita, keadaan amal kita, keadaan ibadah kita, keadaan sholat kita, zikir kita, bagaimana ilmu kita. Nah, maka di tempat ini saudara-saudara sekalian kita merenungkan betapa indahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masya Allah.
Jadi di tempat inilah, Masya Allah, tempat kita merenungkan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat hidup, kita masih ada ini tempat sawah yang begitu luas di sini, luar biasa. Melihat, memandangnya saja, Masya Allah, menyejukkan hati kita, Masya Allah. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berpikir bagaimana agar iman kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sejenak kita merenung bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dunia ini, Masya Allah, dunia ini kalau kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya, menciptakannya, mengaturnya, dan memberinya masalah ini Allah. Masalah ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, dunia ini adalah tempat masalah. Hanya di dalam surga yang tidak ada masalah. Nah, bagaimana menyikapi setiap masalah itu dengan amal. Saat ini orang-orang telah meninggalkan amal. Telah meninggalkan amal agama. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah suasana dan keadaan menjadi buruk. Mereka beranggapan bahwa penyebabnya adalah kemiskinan. Sehingga sibuk saja memperbaiki ekonomi. Setiap orang menawarkan ini gagasannya untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki kemiskinan. Ada yang mengira karena teknologinya kurang, sehingga menjadi hamba teknologi, mau dipersiapkan persenjataan perang dan sebagainya. Kekuasaan itu ada di tangan Allah, bukan pada tangan makhluk. Tidak ada hak asasi manusia selama manusia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulma wala hadma. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Nah, ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat At-Toha. Saudara-saudara sekalian, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah aku menunaikan hak hambaku sebelum ia menunaikan hakku. Nah, itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demikian. Rasulullah SAW bersabda, suatu saat nanti kalian akan menemukan sikap mementingkan diri sendiri. Akan ada kamu menemukan individualisme dan hal-hal yang kalian tidak senangi. Para sahabat bertanya ketika hal itu terjadi kepada kami, apa yang kau perintahkan? Lalu Rasulullah SAW bersabda, tu'tunal haqqu alladhi alaikum wa tas'aluna Allaha alladzi lakum. Nah, Masya Allah. Nah, tunaikan hak orang lain yang diwajibkan atasmu, dan untuk kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh manusia menginginkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan semuanya meskipun belum berfungsi di alam rahim ibunya. Di alam dunia baru berfungsi. Ketika di alam ruh manusia diberi iman. Nah, di dalam rahim diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi telinga, ditetapkan rezekinya, ajal dan kelahirannya, hidungnya dan mulutnya. Bahkan setelah 4 bulan dalam kandungan manusia di dalam rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan jasad manusia. Dan di alam dunia harus memfungsikan tubuh ini sesuai dengan kehendak penciptanya. Bukan sibuk menyempurnakan bentuknya, bagaimana kulit ini bisa putih, cantik, badan bisa tinggi, langsing, bagaimana bisa langsing, dan sebagainya. Tetapi bagaimana menyempurnakan iman dan amal. Meskipun tubuh cacat, namun jika digunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Apabila sibuk memperbaiki bentuk dan fungsinya sesuai dengan hawa nafsu, ini adalah satu kejahilan. Saya ulang lagi, ini kejahilan. Nah, kebahagiaan dan penderitaan di dunia sifatnya hanya sementara, tapi di akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya.
Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan dari tadkirah sedikit demi sedikit ini memberikan pengaruh, terutama meningkatnya iman kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala perbaiki iman-iman kita insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.